Iya, gue paham sih. Tapi tenang aja karena di sini ada gue. Gue bakal kasih nasihat-nasihat yang bakal bantu buat lo mencari Rup, lu ngapain dah? Lagi konsultasi. Sama yang mana? Sama yang ini nih. Oh, sama lagi dengerin Keep This Microphone. Bener banget. Di sini lo semua bisa curhat tentang cinta-cintaan dari keluarga, tetangga, HTS, keras, terus orang belakang. Kayaknya orang lama. udah deh, cukup. Keep This Microphone. Ruben, Romance Radio. Hello listeners, welcome to Air Radio Podcast. Make your day sound better. Tepuk tangan. Balik lagi nih sama Ruby dan Ruben, Romance Radio. Balik lagi nih ya di Cupid's Microphone episode keberapa sih ini? 1, 2, dan 3. Terus Asik. temen-temen tuh udah kangen banget ya ngeliat Betul. aku sama Ruben di podcast kita, iya gak sih? Betul, karena kan sebelumnya kita cuma suara doang. Kali ini muka-muka Bener. kita yang cakep kelihatan gak sih? Bener Asik. Baik orang. Seperti biasa ya kita harus memulai podcast kita dengan pantun Ruben yang sangat melegenda. Boleh dong, Waduh, oke. oke, gue coba ya. Menanam bunga di tepi kali. Cakep. Kemudian gue lupa ini gue lupa lagi pantunnya lagi. Baik orang. Wah, sorry banget. Ya, cakep. Terima kasih, Cakep. Ruben. Oke, kalau gitu mungkin aku mau agak bridging dikit kali. Boleh ya. dong, bersekiranya nggak awkward banget gak sih? Iya, Boleh. sebenarnya kita di sini lagi ada siapa sih kalau boleh tahu? Oh, kalau mau dibanding kita yang kenalin, gimana kalau mereka sendiri aja yang perkenalan sendiri? Gimana Boleh, nggak? tapi sebelum itu mungkin aku mau kasih tahu ke teman-teman Eliser kali ya. Boleh Jadi banget di tuh, sini Bi. kita ada The Gang lah pokoknya. Aku belum tahu Betul. sih kira-kira apakah ada nama gengnya, ada nama circle-nya kah. Kita akan kenal lebih lanjut ya ke teman-teman. Sebelum lanjut ya jangan Yes. lupa buat subscribe ya. Betul, Di dan jangan akun lupa di Antaranya. like dan komen dan di share. Asik. Bener banget. Oke, kita langsung mulai aja. Boleh dari kakak yang berkacamata paling ujung dulu. Oke, aku kasih mic-nya ya. Oke. Hai, perkenalkan nama aku Shalom. Halo Kak Shalom. Hai, perkenalkan nama aku Mika. Halo, perkenalkan nama aku Syara. Halo Kak Mika dan Kak Syara. Kalau boleh tahu kalian ini kira-kira kenapa sih ada di sini? Kayak aku juga kaget tiba-tiba emang ada di sini ya Kak produser. Sebelum lanjut ke obrolan kita, aku mau kasih tahu nih kalau mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad akan mengadakan acara Communication Week 2025 dengan tema Signature Express Through Science. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat betapa pentingnya lingkungan yang inklusif bagi para penyandang disabilitas. Lalu bagaimana sih cara untuk mengurangi kesenjangan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas? Serta bagaimana cara menciptakan ruangan yang aman dan nyaman di publik bagi para penyandang disabilitas. Acara ini akan dilaksanakan pada Kamis 5 Juni 2025 di Meeting Room Arabica and Robusta Nih Hotel Puri Indah. Jangan lupa ya. Sibuk sendiri nih Mas. Aduh maaf, Aduh, karena aku sepertinya ada salah-salah dikit gak sih? Tapi kalian nih omong-omong salah ya. Kalian kan kebetulan dari satu circle nih ya. Kalian tuh aslinya ada berapa anggota sih kalau boleh tahu di circle-nya? Sebenarnya total kita tuh ada 16-an lah. Wow, banyak ya. banget. Kalau boleh tahu ada nama circle-nya nggak? Ada nama gengnya nggak? Sebenarnya nggak ada sih, cuman kayak biar gampang di grup kan namanya Wacana. Kenapa? Macam Karena Oke, kita cerita. mau ke terus nggak jadi wacana terus. Oh alah, bahkan sampai sekarang pun juga masih wacana nih kayaknya nih. Ada beberapa yang ikut dan aku salah satu yang nggak ikut. Makasih ya Wacana memang udah hadir di sini. Walaupun ada 17 orang ya tadi ya. Ya belasan lah. Wow, 17 orang ini sebenarnya kalau di kelas aku aja isinya 8 orang loh. Terima kasih ya lagi-lagi untuk Wacana udah datang di sini. Mungkin aku mau kenalan dikit nih sama kalian ya. Sebenarnya kalian ini pertama kali jadi geng. Aduh, enaknya aku mau nyebutnya geng atau circle sini. Circle kali ya. Oh, aduh takut kalau circle tuh kayak circle gitu loh. Oh, kalau circle itu kira-kira awalnya gimana, kan nggak mungkin nih tiba-tiba kalian berkumpul terus kayak yuk, nggak mungkin gitu kan. Boleh nggak diceritain sedikit mungkin awal mulai seperti apa? Sebenarnya kita tuh nggak ada satu event yang benar-benar nyatuin kita bareng. Cuman seingat aku tuh awalnya kita di kelas 10 tuh dari kelompok yang berbeda. Dia tuh kita tuh circle-nya adalah circle kelas masing-masing. Tapi pas kelas 11 itu tuh kelasnya dirombak
rombak total lah pokoknya. Jadi orang-orang tuh nggak sama lagi. Dan di angkatan kita itu ada satu kelompok yang isinya tuh udah temenan dari SMP. Jadi friend of a friend gitu. Nah, karena itu di kelas 11 kita jadi dikenal-kenalin, terus jadi kenal satu sama lain bareng. Terus akhirnya ya udah kita jadi merge jadi satu, terus jadi satu kelompok yang besar ini deh gitu. Berarti ini circle-nya udah kayak keren banget gitu ya, kebentuknya awalnya gara-gara kelasnya dirombak, sekarang tiba-tiba aja jadi bersatu, jadi 17 anggota ya. Keren. Angka yang cukup fantastis ya untuk circle ya. Kalau boleh tahu kan kalian tuh ber-17 dan itu tuh bukan nggak semua sekelas juga kan. Terus apakah ke-17-an ini cocokkah satu sama lain atau gimana? Karena kan kita biasanya temenan berlima, berempat pun kayak belum tentu semua empat-empatnya, lima-limanya bakal cocok gitu kan. Kalau kalian nih yang 17 gimana cara manage pertemanan kalian supaya tetap 17 itu? Jujur itu benar, karena kayak berempat dengan nominal dikit aja sangat memungkinkan untuk nggak cocok kan. Apalagi kita 17 itu banyak banget, dan itu dari ada IPS juga dan ada IPA. Caranya kita manage itu sampai sekarang tuh sebenarnya masih dekat-dekat aja. Biasanya sih sebenarnya kayak kan ini sekarang tuh juga kuliah udah pada misah-misah kan. Biasanya kalau misalnya ada kayak acara-acara kayak misalnya Natal atau apa, kita biasanya kayak ngumpul gitu, ngajaknya semuanya buat ngumpul, ketemu-temu lagi. Iya, walaupun jauh-jauh kayak misalnya aku di Jogja, terus banyak yang lebih jauh lagi. Bener-bener misah. Sampai Bali juga ada. Cuman ya kayak kalau akhir tahun kan pasti pada balik kan. Jadi di situ pasti menyempatkan untuk ketemu di rame-rame itu. Bahkan kadang terlepas dari 17 itu mau ngajak di luar pun kita welcome banget juga. Banget sih. Solid banget ya circle-nya ya. Baik orang. Tadi kan kalau nggak salah di-mention kan kalau kalian tuh setiap akhir tahun tuh ketemuan gak sih? Kan pastinya udah saling jauh-jauhan, udah lama nggak ketemu nggak ya? Sekalinya kalian ketemuan lagi tuh rasanya kayak rada awkward, terasa kayak udah lama banget gak sih nggak ngobrol sama temennya gitu-gitu. Coba jelasin. Jujur kalau misalnya ketemu lagi setiap akhir tahun tuh nggak berasa banget awkwardnya, karena kayak emang kita semuanya tuh ya fun aja gitu loh. Tapi itu 17 orang apakah semuanya ini pasti full tim kah atau Kayak yang tadi aku bilang, jadi 17 itu kan misalnya entah ada yang punya cowok lah, itu diajak. Di luar situ pun juga bener-bener welcome. Di luar 17 itu masih anak tarik pun juga banyak yang suka dateng kok. Kan tadi pertanyaannya awkward apa enggak sih, karena kita sekali-sekali dateng kan. Itu sebenarnya kayak di grup kita yang 17 itu juga gak sering sih, cuman maksudnya kadang on kayak satu orang ngomong tuh biasanya langsung di reply sama orang-orang berikutnya. Terus suka tiba-tiba kayak salah satu dari kita ngepost kangen SMA langsung di SG, di IG gitu loh. Itu yang kadang membuat less awkward aja once kita udah ketemu. Oh, oke. Aku mulai paham nih sama algoritma pertemanan kalian 17. Iya, betul. Ngerti banget. Tapi nih, mungkin aku mau mengulik sedikit. Biasanya kan kalau temenan ada berantemnya ya kan. Misalnya kalau teman bertiga yang kayak, gue malas banget sama itu karena terlalu berdua nih, atau enggak terlalu gimana, yang satu tuh di left out lah itu kan. Kalau 17 yang kayak yang 10 ke left out atau gimana? Mungkin apa sih kira-kira kalau misalnya 17 orang itu berantemnya biasanya kenapa? Saya nggak pernah berantem. Oh wow, oke, that's good thing. Wow, oke. Saya kasih. Kok bisa sih nggak berantem? Sebenarnya nggak pernah berantem yang berantem banget sih. Cuman mungkin kayak ada beberapa momen yang kayak beberapa dari kita tuh yang mungkin yang lebih sibuk, terus yang satu lebih punya waktu luang, terus ada orang ini juga punya waktu luang, jadi mereka sering pergi. Tapi kan itu bukan berarti kita kayak ngelupain satu sama lain. Jadi itu yang tadi dibilang, kalau misalnya di akhir tahun kita emang udah, itu adalah tempat kita kayak kita ngobrol, kita update dengan satu sama lain, dan itu make lost time yang udah kita hilang waktu gitu sih. Wow, tepuk tangan. Wow. Gokil sih. Berarti ini solid banget ya circle-nya ya, udah kagak pernah berantem gitu-gitu, kece banget nih ya. Baik orang. Nah, kalian kan berarti dari 17 orang ini, aduh aku boleh tolong dong editor nanti di edit ya, ada 17 counter di sini. Jadi berapa kali sih kita menyebut angka 17 di sini? Betul. Boleh ya editor?
Nah, aku mungkin mau tahu kan kalian udah kepisah ya, ada yang kuliah di A, B, C, D dan bahkan di luar kota sampai Bali juga kan. Nah, kalau misalnya kalian di tempat yang berbeda, pasti pertemanan yang dibangun juga udah beda juga kan. Kira-kira itu betul. efek ke pertemanan kalian atau nggak? Mungkin boleh jelasin dikit kayak, oh ternyata gue kayak lebih cocok sama teman-teman kuliah gue deh, atau yang teman-teman kuliah gue kurang banget sih, mending gue sama ke-17-an ini gitu. Sebenarnya kalau misalnya dibanding sama pertemanan kuliah berbeda sih, karena orang-orangnya juga beda. Cuman perbedaannya tuh bukan perbedaan asin yang perbedaan satu lebih buruk atau satu lebih baik. Mungkin kayak di pertemanan kuliah tuh karena orang-orangnya juga jauh berbeda, dinamikanya juga jauh lebih apa ya, lebih berbeda aja gitu. Mungkin itu lebih serius juga. Paham, Dan juga paham. kayak orientasinya kita ngomongnya tuh ngomong setiap hari kita ketemu sama teman kuliah ya kita ngomonginnya tentang tugas tentang apa, jadi kayak jatuhnya tuh lumayan serius. Tapi kalau misalnya sama teman SMA tuh ya kita jatuhnya kayak temen fun gitu, karena kita setiap kali ketemu kita ngomonginnya di depan pas SMA, terus nanti kayak kita gimana, jadi kayak jatuhnya fun gitu sih. Kalau aku jujur enggak sih, karena ini agak personal ya, tapi kalau aku sebulan sekali juga balik dari luar kota kan, jadi tetap ketemu sama teman-teman SMA juga kan. Terus nggak tahu ya, kayak fun aja dua-duanya, jadi baik itu perkuliahan dan baik itu SMA. Dan sama yang kayak tadi Mika bilang, nggak menentukan yang mana yang baik yang mana yang enggak gitu loh, cuman cukup beda dinamikanya aja kali ya, tapi both suka dan enjoy aja gitu. Wah. Apalagi sorry Oh, iya, mention, maaf. apalagi Iya, kalau di SMA lebih banyak ya, kita kan ber-17 tadi kan, kalau misalnya kuliah nggak sebanyak pas di SMA, jadi lebih seru mungkin. Oh alah, keren banget nih ya. Orang. Mungkin aku juga mau nanya-nanya lagi ya, kan 17 orang, 17 counter nih. 17 orang itu kan banyak banget ya. Kira-kira gimana sih cara kalian itu maintain pertemanan kalian di luar dari ketidakcocokan personality satu sama lain? Misalnya nih, mungkin boleh dijelasin dulu kira-kira sebenarnya aku nggak suka nih orang-orang yang kayak gini-gini nih, tapi ternyata di antara 17 orang itu ada yang seperti itu. Tapi ternyata kalian menurut oh cocok-cocok aja. Ada nggak hal-hal kayak gitu? Ini mungkin aku ngomong dari kayak point of view aku dulu kali ya. Aku tuh termasuk orang yang kalau temenan tuh cepet habis gitu loh social battery-nya. Jadi aku kayak ke orang yang lumayan kenceng loud itu aku kadang-kadang kayak aku nggak apa-apa. Cuman kalau kebanyakan aku kayak need step back gitu loh. Dan kayaknya yang aku rasain di friend group ini kayak sebagian besar tahu kalau misalnya orang tuh punya batasnya masing-masing itu. Kalau misalnya udah nih orang tuh udah kelihatan drain out gitu, dibiarin ada space-nya sendiri gitu. Jadi kayak menyesuaikan dengan habit masing-masing. Kan selama kita 3 tahun juga kan kita sebenarnya ngasih tahu dan tunjukin sebenarnya karakteristik kita tuh kayak gimana, dan kayaknya semua udah tahu, terus mereka udah mulai menyesuaikan diri dengan satu sama lain, dan akhirnya itu yang salah satu berkontribusi ke kenapa kelompok kita tuh nggak atau kayak si geng ini tuh nggak yang banyak berantem gitu, karena sama-sama udah ngerti kapasitas masing-masing dan karakteristik masing-masing gitu. Kalau dari kalian udah nggak? Menurut aku, ini jawaban aku agak beda ya sama jawaban Mika. Cuman menurut aku, disclaimer dulu, karena sekolahnya cewek semua, jadi menurut aku udah dikurasi, kayak kita tuh bisa jadi diri kita apa adanya aja, karena bener-bener cewek-cewek semua gitu kan. Menurut aku dari sendiri aja udah dikurasi gitu loh, kita bisa jadi diri kita masing-masing. Once kita ketemu sama si 17 orang tadi, kalau aku personally soalnya yang penting bisa jadi teman adalah kalau aku ngejokes itu nyambung. Sesimpel itu aja sebenarnya kan. Jadi dengan 17 itu ya awal-awal bisa kebentuk juga karena kita nyambung aja jokesnya gitu, sampai bisa kita bertahan sampai sekarang ya karena sefrekuensi, sesimpel sefrekuensi aja gitu kan. Jadi sampai aku bingung pertanyaannya apa tadi. Orang. Hello listeners, kembali lagi di sesi games. Nah kali ini kita bakal gamesnya adalah si paling. Jadi kita bakal sebutin beberapa karakteristik ya buat teman-teman Betul. sini yang paling menggambarkan dari ke-17-an inilah. Wow, 17 genggongnya ya itu ya. Langsung saja yang pertama nih ya guys ya. Siapa di antara kalian yang paling berisik? 3, 2, 1. Siapa itu? Siapa tuh? Siapa di antara circle kalian yang paling boros? 3, 2, 1.
Siapa tuh? Siapa tuh? Ada Ayla dan Ayla. Wah. Borosnya di makanan kah atau di apa? Semuanya. Semuanya, barang iya, makanan iya. Oh. Oh, Ayla. Mungkin boleh ya duitnya tuh di-spend buat temen-temennya gitu. Tadi kan si paling boros. Kali ini si paling impulsif. 3, 2, 1. Shalom. Shalom. Astaga. Oh, ini orang ada di sini banget nih kebetulan nih. Di sini loh. Coba kamu jelasin dikit kenapa kamu sangat impulsif nih, Shalom. Iya, klarifikasi ya ke teman-teman. Klarifikasi dulu nih ke kameramen nih. Iya, emang nggak boleh. Emang nggak boleh. Singkat, padat, jelas, emang nggak boleh. Kali ini gue mau nanya juga nih, di antara kalian ber-17 siapa yang si paling gas? 3, 2, 1. Alea. Siapa dari 17 orang ini yang paling sering ngomongin cowok? 3, 2, 1. Freya. Siapa yang paling sering telat? 3, 2, 1. Clara. Siapa yang paling romantis? 3, 2, 1. Freya. Siapa sih yang paling suka ngegosip? 3, 2, 1. Semua. Jujur semuanya suka. Bisa dimakan. Bisa dimakan. Lagian gimana sih? Udah pastilah semua orang suka ngegosip. orang. Kita udah bareng Mika di sini. Hai Mika tahu nggak sih BSA itu apa? Aku jujur nggak tahu sih Kak. Biasa apa sih? BSA adalah Bright Star Announcer, yaitu acara tahunan dari Prodi Ilmu Komunikasi Radio Unika Atmajaya. Kira-kira untuk apa sih acara ini? Ya, acara ini untuk memperkenalkan dunia radio, podcast, dan juga broadcasting. Untuk tahun ini konsepnya itu BSA 2025 Goes to School. Lewat kompetisi ini, pelajar diajak untuk mengasah kemampuan mereka public speaking, mengeluarkan ide-ide besar, dan lainnya dari dini. Puncaknya apa sih Kak acaranya? Puncaknya adalah seminar dari SMA Santo Yakobus yang akan dilaksanakan pada 12 Juni 2025. Baik orang. Oke listeners, kita sudah datang di akhir acara podcast hari ini. Wow, oke nih, sebelum mengakhiri acaranya nih, kira-kira teman-teman ada nggak sih pesan untuk listeners yang mungkin punya circle juga yang isinya bejibun? Kira-kira ada nggak sih pesan-pesan? Mungkin aku ngewakilin dua teman aku di sini, mau bilang kalau misalnya kalian juga punya friend group yang bejibun, mungkin bakal lebih banyak effort untuk maintain. Cuman inget aja untuk selalu ingat satu sama lain, selalu peka terhadap situasi satu sama lain juga. Siapa tahu siapa yang lebih butuh. Terus sama jangan lupa transparan biar nggak ada miskom dan kalian persahabatannya bisa berlangsung sampai kalian tua deh pokoknya. Itu aja sih. Wah, keren banget ya kata-katanya ya Mika ya. Nah, terima kasih banget kepada Shalom, Mika, dan Syara yang udah mau datang di podcast hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Makasih ya. Dan pastinya kami juga ingin terima kasih kepada para listeners yang telah menonton sampai akhir Kipis Microphone podcast episode ke-3. Terima kasih ya buat listeners udah dengerin mic orang dari Cupid's Microphone. Jangan lupa nih buat nonton dan dengerin episode-episode lainnya dari Cupid's Microphone yang keluar setiap hari Rabu di Spotify dan YouTube Radio. Oke, gua Ruben Dan Garubi. See you on the next episode. Radio, make your day sound better. Dadah.